Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mata kuliah kita, yaitu statistik pendidikan. Di dalam pembahasan kali ini masih terkait dengan korelasi product moment, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, di situ saya menjelaskan tentang korelasi product moment untuk data tunggal di mana n atau jumlah keseluruhan variabel itu kurang dari 30 atau 20 ke bawah. Ya, namun sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R product moment untuk data tunggal di mana n itu 30 atau lebih dari 30. Nah, itu seperti apa? Langsung saja, untuk rumusnya di situ sudah tertulis, ya. Untuk mencari product moment, rumus mencari product moment yaitu R x y sama dengan jumlah keseluruhan x dikali y per n dikurang C X kemudian dikali C Y per standar deviasi X standar deviasi Y. Nah, itu rumusnya untuk mencari R product moment untuk data tunggal di mana n, di mana variabelnya itu lebih dari 30. Nah, di situ sudah ada keterangannya untuk masing-masing lambangnya, ya. Jumlah keseluruhan di situ, jumlah dari hasil perkalian silang product of the moment antara frekuensi self dengan x dan y, kemudian n itu number of cases, kemudian c itu nilai korelasi untuk variabel x yang dapat dicari atau diperoleh dengan rumus c x, ya, yaitu untuk mencarinya jumlah keseluruhan f dikali x per n. Ya, saya kira di situ sudah tampak, ya, untuk rumus-rumusnya. Kemudian bagaimana cara mencari CY, yang mana CY artinya nilai korelasi untuk variabel y dapat dicari atau diperoleh dengan rumus jumlah keseluruhan f dikali y per n. Ya, kemudian SD itu adalah standar deviasi atau deviasi standar skor X, dalam arti setiap skor sebagai satu unit di mana I yaitu 1. Kemudian standar deviasi standar skor Y, dalam arti setiap skor sebagai satu unit. Nah, itu adalah makna dari setiap lambang-lambang, ya. Mana dari setiap lambang-lambangnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya, ya. Saya kira kalau bagi yang sudah mempunyai buku, di situ sudah ada, ya, sudah ada dijelaskan untuk langkah-langkahnya bagaimana cara mencari R product moment di mana n atau variabelnya itu 30 atau di atas dari 30. Langkah yang perlu ditempuh adalah langkah yang pertama, yaitu menyiapkan peta korelasi atau scatter diagram. Nah, untuk peta korelasinya itu nanti kita akan melihat, ya, karena ada perbedaan, ya, antara peta korelasi
yang n-nya atau variabelnya itu 20 dan yang lebih dari 30 ke atas. Kemudian langkah kedua yaitu mencari C dengan rumus C jumlah keseluruhan f x per n. Ya, kemudian langkah ketiga mencari CY-nya dengan rumus ya seperti yang sudah tampak di layar. Kemudian langkah keempat mencari standar deviasi dengan rumus seperti yang sudah tertulis di layar. Kemudian langkah 5 mencari SD dengan rumus ya seperti yang sudah tampak di layar. Di sini saya akan percepat saja supaya tidak memakan waktu yang lama. Nanti kita masuk langsung ke prakteknya saja. Kemudian langkah yang keenam mencari RXY, yaitu mencari produk momennya dengan rumus yang telah disebutkan di atas. Ya, rumusnya sudah disebutkan di atas untuk mencari produk momen. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh, atau kita masuk langsung ke penerapannya. Di situ contohnya nilai hasil tes seleksi bahasa Arab dari sejumlah 50 orang mahasiswa pada saat menempuh tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru atau variabel X. Ya. Di situ nilai hasil tesnya adalah ya, di situ sudah ada tertera. Kemudian di sini ada nilai hasil yang kedua, nilai hasil ujian semester bahasa Arab dari 50 orang mahasiswa tersebut di atas setelah berada di fakultas. Nah, yang mana variabel X-nya ini di sini saat menempuh tes seleksi, ya seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. Kemudian setelah berada di fakultas diujikan lagi, ternyata hasilnya seperti yang ada di variabel Y, ya variabel Y. Kemudian untuk langkah-langkah yang pertama seperti yang sudah tertera, langkah-langkah yang pertama itu menyiapkan peta korelasi atau scatter diagram. Ya, mencari peta korelasi. Untuk dapat mengetahui angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y, pertama-tama kita siapkan peta korelasinya sebagai berikut. Nah, peta korelasinya sedikit berbeda ya. Peta korelasinya di sini berbeda dengan peta korelasi yang sebelumnya. Karena jumlah variabelnya itu lebih banyak, ya 30 ke atas. Nah, bagaimana cara kita menentukan atau membuat peta korelasi ini? Ya, caranya di situ kita akan mungkin di sini kita langsung saja, artinya nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta ini. Nanti ada caranya tersendiri, namun di sini kita untuk mencari produk momennya langsung saja. Ya, karena untuk caranya itu ada agak berbeda, artinya perlu pembahasan sendiri. Ya, tidak cukup kalau kita langsungkan di sini. Nah, kita lihat saja dari peta korelasi di sini. Untuk yang pojok sebelah kiri paling atas, di situ ada X per Y. Artinya X berarti untuk variabel X, kemudian Y itu untuk variabel Y. Berarti untuk yang variabel X itu adalah yang bagian atas, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Itu untuk variabel X. Kemudian untuk variabel Y, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57.
Nah, dari data yang disebutkan di atas, jadi angka atau nilai yang didapatkan di situ sekitar untuk variabel X itu ada 35, 36, 37, 38 sampai 42. Kemudian yang untuk variabel Y itu variabelnya itu 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Nah, di situ kemudian dibuat sebuah peta korelasi, ya, peta korelasi yang nantinya akan saya berikan penjelasan tersendiri tentang cara pembuatan peta korelasi ini. Atau mungkin kalau teman-teman bisa kalau misalkan dari penjelasan saya kurang jelas, saya kira di YouTube di situ sudah banyak, yaitu di-share tentang bagaimana cara pembuatan peta korelasi produk momen di mana N itu 30, 30 atau 30 ke atas. Nah, langsung saja di sini kita akan melanjutkan saja. Ya, kita akan melanjutkan saja melalui peta korelasi di atas. Setelah berhasil kita ketahui N50. Nah, di sini kalau kita lihat di situ ada N, ya. N-nya adalah 50. Kemudian jumlah keseluruhan Fx, ya. Jumlah keseluruhan Fx adalah 32. Ya, Fx. Yang X berarti ada yang di bawah. Fx. Kemudian jumlah keseluruhan Fy itu ada min 15, ya. Kemudian jumlah keseluruhan Fx itu ada 2. Jumlah keseluruhan Fx kuadrat itu ada 286. Kemudian jumlah keseluruhan Fy kuadrat ada 235. Kemudian jumlah keseluruhan Fx itu ada 214. Ya. Kemudian kita langsung saja, ya. Untuk langkah kedua yaitu mencari C-nya. Gimana mencari C? Mencari C adalah jumlah keseluruhan F dikali X per N. Kita lihat jumlah keseluruhan Fx itulah 32. Ya, di situ sudah ada, ya, 32 di sini 32. Kemudian seper N, maka hasilnya 32 per 50, hasilnya 0,664. Kemudian langkah ketiga mencari CY-nya, yaitu dengan rumus jumlah keseluruhan F dikali Y. Berarti F dikali Y, kita lihat di sini adalah min 15, ya, min 15 seper 50. Berarti dibagi 50 hasilnya min 0,30. Nah, kalau kita sudah membuat peta korelasinya, barulah langkah-langkah selanjutnya itu akan nyaman. Kemudian untuk langkah yang keempat mencari SD. Ya, SDX-nya dengan rumus, ya, rumus yang sudah tertera di layar, standar deviasi X, yaitu I, kemudian akar jumlah keseluruhan Fx2 seper N dikurang jumlah keseluruhan Fx seper N kuadrat. Nah, baru kita mencari satu persatu dulu, ya, jumlah keseluruhan Fx kuadrat. Jumlah keseluruhan Fx kuadrat kita lihat di sini. Jumlah keseluruhan Fx kuadrat itu 286. Berarti 256 tinggal ditulis. Kemudian N-nya adalah 50. Kemudian jumlah keseluruhan F dikali X itu adalah 32. Kemudian seper 50. Kemudian ada kuadratnya. Nah, barulah kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan dahulu adalah pembagiannya. 286 dibagi 50 hasilnya 5,772. Ya, 5,72. Kemudian dikurangi
32, di per 50 hasilnya 0,64 ya. Kemudian ada kuadratnya. Nah, setelah itu barulah dijumlahkan lagi. 1, kemudian akar 5,72 dikurang, nah dikurang 0,64 kuadrat, itu hasilnya 0,4096 ya. Maka kemudian dijumlahkan lagi 1, 5,3, maka hasilnya 5,72 dikurang 0,4096 hasilnya 5,314. Nah, kemudian akar dari 5,314 itu adalah 2,3304 ya. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah memperoleh sudah bisa membuat peta korelasinya untuk jalan yang selanjutnya, insya Allah di situ akan nyaman. Kemudian langkah yang kelima, mencari SDY-nya. Kemudian langkah yang kelima adalah mencari SDY-nya dengan rumus ya hampir sama dari SDX-nya tadi, hanya saja ini untuk yang Y. Ya, di situ sudah tampak ya. Untuk jumlah keseluruhan FY-nya di situ 253. Nah, 253 SDY-nya adalah 225. Ya, di sini untuk SDY-nya itu ini 235, mohon maaf, bukan 25, 253. 235. Ya, untuk mencari SDY-nya di situ jumlah keseluruhan FY kuadrat. Jumlah keseluruhan FY kuadratnya adalah 235. Ya, kalau kita lihat di atas, jumlah keseluruhan FY kuadrat adalah 235. Ya, 235. Itu 235 seper 50. Kemudian jumlah keseluruhan F dikali Y itu adalah min 15 ya, tadi di atas seper 50. Nah, kemudian dijumlahkan ya, 235 dibagi 50 hasilnya 4,7 dikurang dalam kurung min 15 dikurang seper 50 hasilnya 0 min 0,3 kuadrat ya. Kemudian yang kuadratnya itu kita jumlahkan dulu, min 0,3 kuadratnya adalah 0 min 0,09 ya. Jadi 4,7 dikurangi 0,09 hasilnya adalah 4,61. Kemudian akar dari 4,61 itu adalah 2,14147 ya. Jadi hasil dari SD nya adalah 2,147. Kemudian barulah untuk kita masuki langkah ke-6 adalah mencari produk momennya, yaitu RXY. Cara mencari produk momennya itu seperti yang rumus di atas, rumus yang sudah ada di layar ya, sama dengan jumlah keseluruhan X dikali Y. Jumlah keseluruhannya adalah 2,14 ya, di situ ya, 2,14. Kalau kita lihat di atas di data itu 2,14.